kita belum bermain karena apa, alokasi dana itu tidak mampu kita lakukan. Inilah yang saya minta Universitas Serambi-Nungka yang di sini ada saudara saya, sahabat saya, teman saya. Yuk kita hari ini lupakan sejenak dengan teori-teori anggaran dengan satu sistem manajemen, tapi passion kamu bergerak, ciptakan satu ide kreatif sesuatu apapun. Kita melakukan satu usaha penelitian, pendidikan dan pelatihan. Saya siap memberikan rekomendasi. Seandainya ada mahasiswa jam 9 tadi. Saya siap memberikan sistem pembukaan dari seremoni. Cari dana sebelum penjurumnya. Ini baru 15 menit. Ini lembaga riset. Ini maaf saya bilang. Di Unsia, presentasi ini masih jadi isu seksi. Dosen-dosen kadang-kadang bukan background dia dari awal perencanaan, tapi dia udah betul di situ. Dia buat proposal sampai ke Jepang, ke Australia, dapat dana riset, dapat dana penelitian. Dia bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Karena riset ini sulit kalau kita yang buat, pemerintah maaf ya, Anda kan punya dana sendiri. Tapi kalau mahasiswa, peneliti dari kampus silakan. Kita bekerja sama setelah studinya ini, penelitian ini. Lanjut. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat ini penting kali, dan Universitas Serambi-Nungka sudah bermain dengan beberapa anak-anak, terutama anak-anak PGSD. Tepuk tangan anak-anak PGSD. Dimana mereka telah melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dengan hadir. Sebenarnya bukan hanya di bidang kebencanaan. Universitas Serambi-Nungka, saya sudah mulai menjadi sering orang berteriak-teriak, sering orang menonjolkan diri, tetapi mahasiswa Universitas Serambi-Nungka tanpa berkorban, tapi sudah menampakkan dharma baktinya kepada masyarakat. Waktu saya camat dulu, bagaimana saya sendiri mereka dengan apa? Dengan cara kita bergotong royong. Beberapa tempat Pak, waktu saya camat, anak-anak mahasiswa Serambi-Nungka luar biasa dengan modal suli beripe-ripe. Kian baru awak padu aku landai bak jepi kirim dari awal kita mendesain, merencanakan dan melakukan usaha-usaha pengurangan bencana. Apabila ada bencana terjadi, insya Allah kita bisa meminimalisasikan tingkat kematian dan kerugian harta benda. Berkat apa? Program-program ini yang kita lakukan. Maksudnya, kemudian peningkatan efektivitas penanganan darurat. Ini juga sering digugat oleh masyarakat dan orang-orang bencana. Lemah sekali aktivitas dalam penanganan darurat. Salah satunya apa? Sumber daya kami ini tidak terlatih dan tidak profesional. Peralatan belum lengkap, sehingga waktu ada bencana sasaran tembaknya apa? Sasaran tembaknya itulah lembaga BPBD ini. Makanya dari awal saya bilang, bukan jangan terpaku kepada pemerintah, tapi dunia usaha dan masyarakat menjadi kekuatan. Lanjut. Strategi terakhir adalah optimasi pemulihan dan dampak bencana. Ini juga sering kita lihat bagaimana saya dulu korban bencana, tapi saya dulu camat Jaya Baru juga. Alhamdulillah di Jaya Baru, siapa protes hari ini siap berhadapan dengan siap-siap, tidak ada orang yang tidak dapat bangunan rumah dulu. Yang saya hebohkan waktu kejadian di Pijai, sampai sekarang rehab rekod masih belum ada, belum jelas hari ini. Karena apa? Kita main selanjutnya. Yaitu sebagaimana saya katakan tadi, peningkatan program-program risiko bencana ini menjadi satu nilai yang prioritas kita. Apa yang kita lakukan? Pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana. Apa itu sarana dan prasarana yang kita tadi sudah jelaskan definisinya? Misalnya adanya escape building, adanya escape road, adanya rambu-rambu bencana, adanya fasilitas-fasilitas, adanya informasi-informasi. Itu adalah sarana-sarana dalam mitigasi bencana. Kemudian kita lakukan diseminasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemahaman elemen masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana. Apa yang kita lakukan? Sosialisasi. Ajang kuliah umum ini adalah bagian juga dari sosialisasi yang kita lakukan. Simulasi bencana. Adik-adik dari PGSD juga dari Universitas Serambi-Nungka ini yang di Jepang itu juga telah melakukan upaya-upaya dalam hal simulasi bencana bagi masyarakat. Juga pembentukan kampung tangguh bencana. Kita sudah membuat kampung tangguh bencana. Kampung kita ada di Banda ini ada 90 sebagaimana saya katakan tadi.
tapi baru kita lakukan 5. Ini kan upaya yang sangat minimalis dan sangat tidak puas. Tapi apa persoalannya? Itu tinggal saya tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembentukan sekolah madrasah aman bencana. Di sini adalah guru-guru, di sini adalah mahasiswa-mahasiswa, di sini adalah lembaga pendidikan, di sini ada adik-adik PGSLD. Saya informasikan sedikit data hari ini. Ada 200 coba kita mulai data tadi, data yang awal, data tadi sekolah. Data yang tadi coba terus sedikit. Data sedikit. Oke. Itu ada 482 lembaga pendidikan. Baru ada SMAP, sekolah madrasah aman bencana, baru 40. Bayangkan persentase yang sangat dramatis untuk kita membangun kota yang tangguh bencana. Ambilkan yang tadi ini. Persikit. Ini berapa langkah yang sudah kami lakukan. Ada dokumen regulasi kita, sudah membuat dokumen pengurangan bencana. Disinilah kita bisa menemukan tadi sejarah bencana itu yang kita sampaikan. Kita juga sudah melakukan rekod banjir, kita juga sudah membuat sistem informasi bencana, kita juga lagi membuat draft kanun tentang penanganan bencana bagi disabilitas. Kita juga sudah mencari bencana. Tetapi Pak Moderator, saya minta juga dari para dosen hari ini perlu dievaluasi kembali. Ini saya rasa ini sudah mulai usang karena 3 tahun sudah berlalu. Begitu cepat perubahan dan kemampuan serta teknik informasi tentang analisis bencana itu. Saya minta juga pihak universitas kami buka, ayo bantu kami untuk Kota Banda Aceh bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Ayo kita coba untuk mengevaluasi dan mereview kembali apakah dokumen itu masih layak. Contoh yang saya bilang, peta risiko bencana tinggi, kalau saya tampilkan itu rasionya 140. 140 itu tidak baik. Dia semestinya 1/20. Itu yang kita harapkan. Tawaran-tawaran saya untuk teman-teman. Baju. Ini kerjasama biar kita lihat. Ini aktivitas kami ada melakukan beberapa simulasi. Lanjut. Ini sosialisasi kita lakukan di radio, kita lakukan di sekolah, di SMP 1, kita lakukan juga di Bank BNI, kita juga. Ini semua Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, kalaulah saya hari ini BPBD ada anggaran, ini yang saya lakukan. Tapi jaga Bu, yang saya lakukan itu tidak ada anggaran. Tidak ada. Saya bilang sama teman-teman kemarin, saya kalau bisa saya buat ini acara boleh ini dengan anggaran saya 50 juta tak cukup. Tetapi mengapa bisa terjadi? Disinilah saya minta saya dan kita semua ada punya passion, mampu membangun komunikasi. Pekerjaan dapat, tapi bukan orientasi duit. Saya ini di radio tidak ada anggaran. Ini di BN tidak ada anggaran juga. Jadi bagaimana bisa terjadi? Kita risau, bisa jadi duit adalah satu langkah untuk dia berupaya mengurangi risiko bencana. Tapi jangan sampai kita terpaku menunggu bencana, nggak berbuat apa-apa. Ayo kita kerjasama, ayo kita komunikasi. Salah satunya, alhamdulillah dengan teman-teman dari mahasiswa dia mampu melakukan komunikasi dengan seluruh sivitas akademis sehingga kuliah umum itu juga dapat. Tapi nanti akademis di kuliah ayolah awalnya, nah free itu lain bilang apa? Kalau kita cari dana belum ada, kita diam. Tapi lakukanlah prinsip-prinsip kolaborasi. Dan walaupun itu malu-malu masuk sedikit, tapi yang penting substansi dan objeknya dapat.